Sindir PDIP, Nasdem mengatakan, Menteri kami tak ada yang ditangkap KPK. Menteri Jokowi yang ditangkap KPK itu satu dari Golkar ya, itu waktu itu Menteri Koperasi Idrus Marham. Dua dari PKB, Menteri Pemuda dan Olahraga. Tiga Edi Prabowo dari Gerindra. Empat Juliari Batubara dari PDIP. Jadi ada 4, luar biasa ya. Faktornya tentu ketika mengusulkan nama Anies Baswedan itu tentu sebagai front politik terbuka kepada PDIP, di mana Nasdem untuk 2024 pastinya akan memilih jalan berbeda dengan PDIP karena apapun judulnya, Anies ini adalah sosok di luar koalisional pemerintah yang terlihat belakangan ini diproyeksikan untuk 2024 dan terlihat juga sangat tidak diinginkan oleh koalisi pemerintah. Politik kan terlihat bahwa di belakang itu tetap upaya Pak Jokowi untuk kasih sinyal bahwa dia akan melakukan reshuffle. Saya kira seminggu setelah tahun baru masih ada reshuffle itu. Kenapa? Karena kelakuan Nasdem nggak bisa lagi dikontrol oleh Pak Jokowi. Kan cuma itu alasannya kan. Kan susah nanti Pak Jokowi bilang ke Nasdem, menteri-menteri saya reshuffle karena pro Anies. Kan itu jadi komplikasi kan. Nasdem selalu menghormati partai-partai yang lain. Nasdem tidak akan pernah mengikut campur terhadap urusan partai yang lainnya. Jadi sekali lagi, Nasdem selalu menghormati partai lain, menghormati seluruh jajaran pengurus partai lain. Jadi sekali lagi, saya ingin tegaskan bahwa itu tidak dalam konteks ke eksternal, tapi itu lebih kepada peringatan. Di dalam bagian dari koalisi pendukung Presiden Jokowi, ada yang menggalang kekuatan partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintah. Maka di situ menyentuh aspek etika di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Karena sudah mengumumkan suatu calon presiden yang secara sadar dinyatakan itu sebagai antitesa dari kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Sehingga ini yang menimbulkan persoalan etika di dalam pemerintahan negara. Karena hal-hal yang dibahas oleh Bapak Presiden Jokowi dalam rapat-rapat kabinet terbatas, hal-hal yang sifatnya sangat rahasia, yang selama ini terus dikritisi meskipun dalam demokrasi dibuka ruang untuk memberikan kritik, tetapi terkait dengan strategi pemerintahan ini kan diperlukan suatu jajaran kabinet yang sangat solid, yang terlepas dari berbagai tarik-menarik kepentingan pilpres. Nasdem sama PDIP ini adalah partai, saya tidak mengatakan Pak Nasdem partai papan atas, tetapi PDIP adalah partai papan atas. Nasdem mungkin bisa dikatakan partai papan tengah, tetapi secara blok ideologis, intersubjektif saya mengatakan bahwa Nasdem adalah partai nasionalis sekuler juga yang sebetulnya kuat. Jokowi beberapa waktu yang lalu mengatakan ya kita akan pikirkan reshuffle karena ada survei yang mengatakan kabinet saya buruk itu. Nah kan mesti ditanya tuh surveyornya punya nggak data cross variable atau cross tabulasi untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan menteri-menteri itu gagal karena nggak di-brief dengan baik oleh presiden. Kalau itu dibuka nanti presidennya kaget sendiri. Oh yang dimaksud gagal itu gue sebetulnya kan begitu tuh sebagai pemimpin. Sindir PDIP, Nasdem mengatakan, Menteri kami tak ada yang ditangkap KPK. Gelora.com. Saling sindir sesama partai koalisi pemerintah mulai muncul menjelang tahun 2023. Terlebih usai keluarnya pernyataan kader PDIP yang meminta Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi menteri dari Partai Nasdem di kabinet. Terkait hal ini, Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Caniago justru menantang PDIP untuk adu prestasi kadernya yang berada di Kabinet Indonesia Maju. Mau adu prestasi menteri dari Nasdem, tentang Irma dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Sabtu 31 Desember. Saya menantang adu prestasi. Irma kemudian menyindir PDIP bahwa tidak ada satupun kader Partai Nasdem yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, berbeda dengan Menteri PDIP yakni Juliari Batubara yang pernah diciduk lembaga anti rasuah karena korupsi bantuan sosial. Hati-hati, Menteri Nasdem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan bangsa dan negara, sindir Irma. Yang kedua, nggak usah jauh-jauh bicara prestasi, coba cek bantuan soal sosial jumlahnya triliunan itu. Ternyata pendistribusiannya tidak tepat sasaran karena data digunakan tidak tepat, pengawalannya lemah. Terus di mana prestasinya?
Ayo audit itu Bansos Kemensos selama pandemi. Demikian Irma. Kadang-kala kita nggak tahu nih, ini PDIP kenapa mengusulkan evaluasi, datanya apa itu? Keburukan kebijakan kah? Kalau keburukan kebijakan ada di 2 menteri itu, pasti lebih dari itu yang buruk. Kalau udah separuh dari keburukan ya reshuffle aja. Tetapi mereshuffle separuh dari kabinet artinya membatalkan legitimasi Presiden Jokowi. Artinya Presiden Jokowi nggak bisa memimpin kabinet. Itu masalahnya tuh. Jadi PDIP jangan tanggung, bilang aja reshuffle sekaligus presidennya kan. Bukan di reshuffle terus ya itu gampang gitu. Kan di reshuffle dimasukin orang yang sama juga. Ya menterinya buruk. Nggak ada menteri yang buruk. Presiden di awal 7 tahun lalu udah berkali-kali bilang, menteri-menteri saya itu saya pilih sendiri. Karena itu yang bertanggung jawab adalah saya. Kalau terlalu banyak menteri yang di reshuffle, artinya memang presiden nggak bisa memimpin, kan gampang. Jadi pikiran PDIP kita bercabang juga tuh. PDIP mau minta tambahan. Orang yang kemudian mengatakan ini biru keluar dari koalisi itu tidak konteks. Konteksnya adalah koalisi untuk pencapresan 2024. Bahwasanya Nasdem sampai akhir masa jabatan Pak Kepresidenan Jokowi akan tetap dalam barisan. Menteri Jokowi yang ditangkap KPK itu 1 dari Golkar ya. Itu waktu itu Menteri Koperasi Idrus Marham. 2 dari PKB, Menteri Pemuda dan Olahraga. 3 Edi Prabowo dari Gerindra. 4 Juliari Batubara dari PDIP. Jadi ada 4, luar biasa ya. Faktornya tentu ketika mengusulkan nama Anies Baswedan itu tentu sebagai front politik terbuka kepada PDIP, di mana Nasdem untuk 2024 pastinya akan memilih jalan berbeda dengan PDIP karena apapun judulnya, Anies ini adalah sosok di luar koalisional pemerintah yang terlihat belakangan ini diproyeksikan untuk 2024 dan terlihat juga sangat tidak diinginkan oleh koalisi pemerintah. Jokowi beberapa waktu yang lalu mengatakan ya kita akan pikirkan reshuffle karena ada survei yang mengatakan kabinet saya buruk itu. Nah kan mesti ditanya tuh surveyornya punya nggak data cross variable atau cross tabulasi untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan menteri-menteri itu gagal karena nggak di-brief dengan baik oleh presiden. Kalau itu dibuka nanti presidennya kaget sendiri. Oh yang dimaksud gagal itu gue sebetulnya kan begitu tuh sebagai pemimpin. Nasdem selalu menghormati partai-partai yang lain. Nasdem tidak akan pernah mengikut campur terhadap urusan partai yang lainnya. Jadi sekali lagi, Nasdem selalu menghormati partai lain, menghormati seluruh jajaran pengurus partai lain. Jadi sekali lagi, saya ingin tegaskan bahwa itu tidak dalam konteks ke eksternal, tapi itu lebih kepada peringatan.